Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya teman-teman. Hari ini tanggal 10 Desember 2025, saya akan mengajak lagi teman-teman buat mengunjungi salah satu destinasi kuliner dengan nuansa alam, yaitu Ki Demang Cafe and Resto. Ki Demang Cafe and Resto terletak di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, bagian timur. Seperti apa kondisi jalanan dan pemandangan menuju ke lokasinya? Tonton videonya sampai selesai ya. Saya mulai perjalanan dari gerbang perumahan Kota Wisata Cibubur. Rute yang akan saya lewati dari gerbang Kota Wisata, saya akan melalui Jalan Raya Alternatif Cibubur hingga sampai ke Jonggol. Setelah pertigaan Tugu BKKBN Jonggol, saya akan ambil ke kiri ke arah Cariu melewati Jalan Raya Jonggol Cariu. Kemudian saya akan menyusuri Jalan Transyogi sebelum saya akan belok ke kiri ke Jalan Selawangi. Jalanan ini adalah jalanan favorit saya sebelum sampai ke tujuan saya kali ini. Jalanannya relatif bagus dengan suasana sejuk khas pedesaan. Selain itu, saya bisa menyaksikan aktivitas warga setempat dengan berbagai kearifan lokalnya. Setelah dari Jalan Selawangi, kita lanjutkan ke Jalan Gunung Batu yang nanti disambung ke Jalan Wanajaya hingga sampai di Ki Demang Cafe and Resto. Bismillah, kita mulai perjalanan hari ini teman-teman. Cuaca cukup cerah hari ini, mudah-mudahan tidak ada kendala sampai tujuan. Tujuan kali ini masih di kawasan Bogor Timur. Selain wisata alamnya, kawasan Bogor Timur juga sedang menjamur berbagai wisata kuliner dengan konsep nuansa alam, seperti yang akan kita kunjungi kali ini. Oh iya teman-teman, kenapa saya memulai perjalanan selalu dari gerbang Kota Wisata Cibubur? Jadi, buat teman-teman yang domisilinya dari Jakarta, atau dari Bekasi, atau bahkan Tangerang, kalian bisa keluar di exit tol Kota Wisata atau exit tol Nagrak. Maka dari itu, titik ini bisa jadi patokan buat teman-teman yang mau berwisata ke arah Bogor Timur, seperti daerah Jonggol, Cariu, Sukamakmur, dan sekitarnya. Untuk informasi buat kalian, ada salah satu titik macet di Jalan Alternatif Cibubur yang kadang bisa buat kita tertahan lama di jalur ini, yaitu di pertigaan Medland Transyogi. Jadi buat kalian yang menggunakan mobil harus ekstra sabar di sini ya. Selepas dari pertigaan Medland Transyogi, jalanan relatif lebih lancar. Di sebelah kanan nanti kita akan melintas objek wisata Taman Buah Mekarsari. Objek wisata yang cukup hype pada zamannya. Kalau saya perhatikan sekarang sepertinya sudah kurang peminatnya. Buat teman-teman yang akhir-akhir ini pernah ke Taman Buah Mekarsari, boleh dong komen bagaimana kondisinya sekarang. Biar aman dan nyaman teman-teman, kita isi bensin dulu di pom bensin mana ini. Pokoknya dekat Hotel Pondok Mawar ya, sebelum Citra Indah. Oke, kita ngantri dulu teman-teman. Kita lanjut lagi perjalanan kita. Kira-kira mungkin sampai lokasi masih sekitar 1 jam 20 menit lagi. Ikuti terus perjalanan kita teman-teman. Memasuki wilayah Tunggilis, teman-teman, kita sedang berada di jalan samping Danau Tunggilis. Akan kita lanjutkan terus sampai Citra Indah, kemudian ke pertigaan Cingarusa dan hingga ke Ujung Jonggol. Nanti kita akan ambil ke kiri. Sebenarnya bisa lewat kanan, nanti jatuhnya yang ke arah ke puncak 2, cuman kita cari jalan yang berbeda untuk mendapatkan suasana yang berbeda juga. Cuaca mulai terik kembali setelah tadi agak berawan dan sedikit mendung. Ini udah mulai panas. Mudah-mudahan gak hujan ya seperti kemarin. Posisi sekarang sudah mau ke
Ketemu dengan pertigaan Cibarusah, tepatnya saya di depan gerbang perumahan Citra Indah. Kabarnya di daerah sini akan dijadikan pemerintah daerah untuk pemekaran wilayah Kabupaten Bogor Timur. Tapi hingga saat ini belum ada kepastian ya teman-teman. Sebenarnya kalau memang itu terlaksana, saya pikir sangat membantu buat masyarakat wilayah Bogor Timur yang terlalu jauh ke Pemda yang sekarang, yaitu di Cibinong. Jadi kalau yang masyarakat atau warga-warga yang di daerah perbatasan dengan Cianjur ya, yang Cariu itu, atau yang langsung berbatasan dengan daerah Cipanas itu, kasihan kayaknya kalau mau ngurus-ngurus ke Pemda yang ada di Cibinong. Di depan kita akan melewati tugu BKKBN Jonggol. Kalau ke kanan bisa ke arah Puncak 2 ke Pasar Lama Jonggol. Kita ambil ke kiri yang ke arah Cariu. Saya ingetin sekali lagi teman-teman, kalau yang mau lewat sini kendaraan truk lumayan banyak yang melintas, tetap waspada, jauhi blind spot dari truk-truk yang berada di depan kita ya teman-teman. Hati-hati kalau pas mau mendahului. Memasuki wilayah Desa Sukamaju ini, atmosfernya sudah mulai berbeda ya, atmosfer jalanannya ya, sudah terlihat sawah-sawah yang sudah mulai menguning sebelah kiri itu. Jadi berasa kita mau berasa mau pulang kampung. Kalau mau pulang kampung ke daerah Jawa, ini jalanannya khas kayak gini. Ini turunan lumayan agak terjal. Kita melewati turunan agak lumayan tajam juga teman-teman. Jadi kalau lewat sini, apalagi kalau pas arah nanjak ya, kadang suka pelan, takut nggak kuat, jangan di belakang. Mendingan menunggu sebentar. Kalau truknya sudah lewat, berhasil lancar, baru kita lanjutin perjalanan. Atau kalau enggak, kita selalu jaga jarak aja, jaga jarak aman dengan truk kalau melintas di turunan ini atau pas lagi nanjak, karena itu sangat berbahaya. Kita nggak tahu truk itu kondisi mesinnya bagus atau enggak, takut tiba-tiba nanti mogok di tengah terus mundur. Kalau kita nggak antisipasi terlalu dekat dengan truk, bisa bahaya buat kita ya. Jalur Cariu Jonggol ini juga sering dijadikan jalur alternatif buat pengendara yang mau ke Bandung dari Jakarta atau sebaliknya. Cuman karena jalanannya tergolong sepi, jadi nggak serame jalur puncak. Mungkin kebanyakan bagi teman-teman yang mau motoran ke Bandung dari Jakarta itu lebih memilih lewat puncak. Di sisi lain jalurnya ramai, hampir 24 jam, dan kita bisa menikmati pemandangan yang lebih indah juga ya. Ya teman-teman, kita sudah memasuki daerah Cariu. Sebentar lagi kita akan melewati pasar Cariu. Tadi perempatan tadi kalau lurus ke arah Cariu kota mungkin ya. Kalau ke kiri itu tembus Kerawang teman-teman.
kiri juga lumayan bagus pemandangan jalannya, kanan kiri sawah juga. Kalau salah ada objek wisata itu yang Green Canyon, tapi titik pastinya ada di mana saya kurang paham ya. Belum pernah ke sana sih, mungkin suatu saat coba kita akan explore ke sana ya teman-teman. Udah jam 11 siang, kemungkinan kita sampai lokasi pas banget jam makan siang. Jadi tadi selain kita cobain kopinya, kita pesen main course-nya juga deh, makanan utamanya. Oke, saya coba cek Google Map dulu. Kurang lebih masih 38 menit lagi. Saya tadi cek di Google Map. Nah, kayak gini teman-teman, truknya tuh yang dari apa namanya, dari arah Bandung ataupun arah Jakarta kebanyakan muatannya pasir, kalau enggak batu gitu, batu kali atau batu kapur gitu biasanya. Sejauh ini jalanan masih lumayan mulus, belum ada kondisi jalan yang kurang bagus. Ya teman-teman, kalau kamera ini bisa nangkep, kalian bisa lihat di depan ada apa ya nyebutnya, mungkin gunung kali ya, gunung kecil gitu, tapi bentuknya itu sangat eksotis sekali ya, karena dia benar-benar lancip apa ya nyebutnya ya, jadi kayak benar-benar kayak kukusan gitu loh, kerucut, hampir kerucut gunungnya itu. Ini suasana jalanannya udah beda ya, hawanya sudah sejuk. Kanan kirinya kita bisa lihat pemandangan sawah. Ini bisa jadi obat stres sementara lah ya. Tapi udah cicilan lagi. Kita lihat sawah dulu, itu pemandangan gunungnya benar-benar eksotis sih, kalau misalnya dari bentuknya tuh ikonik sekali gitu loh. Hati-hati teman-teman, di sini jalanannya menikung, jangan kencang-kencang. Apalagi kalau kalian malam ya lewat sininya. Ya teman-teman, di depan kita nanti akan belok ke kanan ke Jalan Raya Selawangi. Mudah-mudahan sih jalanannya nggak begitu ekstrim ya. Oh, ini di sini ternyata ada nuansa alam truk, alam cafe, alam campsite. Ini udah langsung beda vibes teman-teman, langsung adem. Bismillah, mudah-mudahan jalanannya masih memungkinkan untuk dijauhi sepeda motor saya. Mengingat saya hanya memakai sepeda motor Yamaha Mio keluaran tahun 2011, atau yang orang biasa sebut Mio Smile ya. Dan cuaca
ternyata sudah mulai agak mendung. Apakah akan turun hujan? Seandainya turun hujan pun ya nggak masalah, karena saya sudah siap dengan jas hujan. Ini pertama kalinya saya lewat jalur ini ya, ke Kopi Ki Demang atau Ki Demang Cafe and Resto. Sebelumnya saya pernah sana 2 kali, itu diarahinya itu lewat jalur sesudah Cariu, itu kita diarahkan ke kanan, tapi ini diarahkan lewat jalur yang berbeda ya. Jalanannya jalanan khas kampung sekali, jalanan yang saya suka. Ini adalah jalan-jalan yang seperti ini, yang jauh dari hiruk pikuk kehidupan kota, di mana kehidupan manusianya masih sangat humanis sekali, gotong royongnya masih sangat terasa sekali. Terus apa namanya, guyupnya, terus perilaku orang kampungnya yang ramah, itu selalu bikin kangen kita untuk pulang kampung. Jalanan agak menanjak teman-teman, lumayan ekstrim ini tanjakannya. Ini buat teman-teman yang pengen punya rumah di daerah sini, ada pembukaan perumahan baru tuh, namanya Granada Land. Oh, sepertinya konsepnya adalah konsep alam ya. Wah, enak kayaknya itu masuk ke dalam sana. Tapi kemungkinan ini kalau kita yang kerja di Jakarta mah aduh, jangkau kali ya. Ya buat invest mungkin boleh lah, beli satu gitu buat villa gitu ya. Lumayan banyak juga sih ya, enggak, maksudnya ada beberapa pengembang yang berani buat buka perumahan dengan model klaster di sini. Berarti mungkin ada rencana pengembangan wilayah yang kita tidak tahu dan diketahui sama developer perumahan yang merasa dia ini tempat yang prospek untuk membuka perumahan di sini ya teman-teman. Ada 3 kalau saya itu, kayaknya mungkin bisa lebih dari 3 itu yang perumahan yang mulai dibuka di sini. Padahal ini juga lumayan jauh dari pusat kota sih ya. Dari Cariu juga udah lumayan jauh. Mungkin kalau ke daerah Cikalong Weteng atau ke mana lagi paling dekat paling kotanya ke Cariu kan ya. Berani juga si pengembang wisata itu, dia buka perumahan di sini ya. Asli ini hawanya sejuk banget. Aduh, bau tanah kampung, tanah desa gitu loh. Enak banget asli ini suasananya. Sebenarnya tanpa kita harus menuju ke tujuan tertentu gitu ya, nggak perlu kita ke satu titik tertentu, kita hanya muter-muter lewat jalan desa kayak gini aja sih. Kalau buat saya udah jadi healing tersendiri ya. Ini saya baru lewat
perjalanan ini buat kali ini. Ya teman-teman, di sini ternyata ada beberapa objek wisata yang bisa dikunjungi ya. Dari tadi ada 2 kali ya, 2 atau 3 gitu. Berarti masyarakatnya atau mungkin orang-orang investornya itu sudah melirik gitu. Maksudnya ada sesuatu yang membuat investor untuk membuka tempat wisata di sini. Padahal kalau dilihat dari rumah-rumah penduduk itu nggak begitu rame gitu loh. Berarti kan dia pasti targetnya nggak cuma orang dari wilayah sekitar, bisa dari Jabodetabek juga. Tapi yang masih saya belum tahu itu apa yang membuat para investor itu berani membuka tempat wisata dan perumahan di sini, yang notabene ini termasuk jauh dari pusat kota ya. Apakah rencana kedepannya mungkin akan dibangun jalan tol atau dibangun pusat pusat pemerintahan baru atau pusat bisnis baru di sini? Buat teman-teman yang ada di wilayah sini, buat teman-teman yang tinggalnya di sekitar sini, boleh komen ya teman-teman. Ini saya masih menikmati suasana sejuk di jalanan pedesaan Sukarasa ini ya. Aduh, ini sejuk banget, asli ini. Kanan kiri pohon bambu. Ya teman-teman, ini kita belok kanan, sebentar lagi kita akan sampai di Demang Cafe and Resto. Kurang 2 menit lagi, sekitar 750 meter lagi kita akan sampai di titik tujuan kita. Mudah-mudahan bisa ketangkep ya di kamera. Tuh backgroundnya, ya Allah, Masya Allah, gunung batu teman-teman, lihat. Aduh, cakep banget ya. Ada aksesnya nggak itu ya, naik ke atas itu ya? Ya, kita belok kanan dan sampai di Kopiki Demang. Sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika teman-teman berkenan dengan video saya, silahkan like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Selamat berlibur teman-teman.